Dunia kini berada di ambang kehancuran. Sebuah wabah mematikan menyerang bumi, terinfeksi oleh virus mengerikan yang berupa monster-monster ganas penghancur peradaban. Di tengah reruntuhan kota yang hangus terbakar, kelangsungan hidup umat manusia benar-benar dipertaruhkan, memaksa orang-orang lemah bersembunyi ketakutan sambil meratapi nasib mereka. Beruntung, di saat keputusasaan berada di puncaknya, era Universal Awakening pun tiba. Dari sanalah para pemburu sakti yang disebut profesional akhirnya bermunculan untuk bangkit melawan. Dengan kekuatan luar biasa, mereka membantai monster-monster mengerikan dan merebut kembali tanah yang hilang. Mereka dipuja-puja dan dipandang sebagai pahlawan penyelamat bagi seluruh umat manusia. Setelah bertahun-tahun bertahan dalam perang monster yang sangat panjang, umat manusia akhirnya bersiap memasuki pertempuran terakhir melawan monster tertinggi yang paling ditakuti, yaitu Azathoth. Untuk menuntaskan bencana ini, seluruh manusia mengerahkan tim profesional terkuat yang mereka miliki. Kepercayaan diri mereka melambung tinggi, karena pertempuran ini dipimpin langsung oleh sang profesional terkuat di muka bumi, seorang pria bernama Gu Chen. Namun, takdir justru berbalik menjadi mimpi buruk. Di tengah pertempuran, Gu Chen justru berlutut bersimbah darah setelah diserang dari belakang oleh rekannya sendiri. Dengan napas tersengal dan tatapan tak percaya, Gu Chen berteriak bertanya alasan perbuatan ini. Sambil menggenggam pedangnya yang berlumuran darah, sang rekan berambut pirang justru tersenyum licik, dan bertanya mengapa ekspresi Gu Chen seperti itu, serta menyatakan bahwa hal ini sudah sewajarnya. Di balik tubuh mereka, Raja Monster Azathoth tampak terkapar parah tak berdaya. Sambil menatap dingin ke arah Gu Chen, sang rekan kembali melanjutkan perkataannya, bahwa kekuatan seorang profesional baru terbangun bersamaan dengan munculnya para monster. Mereka tidak keberatan Gu Chen mengalahkan Azathoth demi membuktikan diri, tapi sekarang monster itu cuma tinggal satu tarikan napas. Kalau Gu Chen nekat membunuhnya, tidak ada yang bisa menjamin kekuatan para profesional masih ada setelah monster itu mati. Yang ingin diakhiri Gu Chen bukan cuma para monster, tapi juga mereka para profesional dan seluruh era ini. Sambil menahan rasa sakit luar biasa di dadanya, Gu Chen menatap barisan rekan-rekan seperjuangannya dan bertanya dengan suara bergetar, apakah mereka semua juga setuju dengan hal tersebut. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang melangkah maju untuk membelanya. Tatapan dingin dan hampa dari seluruh profesional di sana menjadi jawaban bisu yang paling menghancurkan. Saat itulah Gu Chen akhirnya menyadari pahitnya pengkhianatan ini. Dengan sorot mata yang berkilat merah tajam, ia bergumam penuh amarah, bahwa ternyata memang begitu rupanya. Melihat respon Gu Chen, pria berambut pirang itu justru tersenyum puas dan berseru menanyakan, apakah Gu Chen belum paham juga, serta menegaskan bahwa membunuhnya tidak pernah cuma ide dirinya seorang. Satu persatu anggota kelompok profesional mulai angkat bicara membenarkan tindakan keji mereka. Seorang wanita yang duduk santai di atas ular raksasa berkata, bahwa selama mereka membiarkannya nyaris hidup, para monster tidak akan musnah dan tidak akan lagi jadi ancaman bagi mereka. Pria bertopeng di sampingnya menimpali, bahwa selama Gu Chen membiarkannya hidup, para profesional akan tetap berada di puncak piramida umat manusia. Tak ketinggalan, sang tetua berjanggut putih menambahkan dengan tegas, bahwa Gu Chen lah yang bersikeras menjadikan seluruh profesional sebagai musuh. Pria berambut pirang itu kembali menunjuk Gu Chen sambil berteriak menyuruhnya menyalahkan bakatnya yang terlalu kuat, dan obsesinya yang ingin memusnahkan setiap monster terakhir. Ucapan penutup itu menghujam jantung Gu Chen. Sambil terengah-engah dan memuntahkan darah segar dari mulutnya, dalam benaknya Gu Chen meratapi nasibnya sendiri, mempertanyakan apakah ini jawabannya, dan apakah membunuh setiap monster di dunia ini memang cuma obsesi bodohnya sejak awal. Rasa sakit fisik tak lagi sebanding dengan kehancuran hatinya. Saat pandangannya perlahan menggelap, dalam hati Gu Chen berbisik lirih mengakui bahwa dirinya memang selalu sendirian. Seketika, memori pahit masa lalu kembali terlintas di benaknya. Sejak kecil, Gu Chen hidup di sebuah pedesaan terpencil. Orang tua angkatnya, satu-satunya keluarga yang benar-benar ia sayangi, telah lama tewas secara tragis. Saat desa mereka dihancurkan oleh monster ganas, orang tua angkatnya sempat berteriak sekuat tenaga demi menyelamatkan nyawanya, menyuruh Gu Chen untuk lari. Tak lama setelah tragedi berdarah itu, muncul sosok berzirah megah berdiri di atas bangkai monster. Dialah penguasa tertinggi wilayah utara kerajaan Senxia sekaligus ayah kandung Gu Chen, Gu Qingfeng. Pria itu mengulurkan tangannya dan menyuruhnya pulang bersama sang ayah. Namun, kepulangannya bukannya disambut hangat, Gu Chen justru diperlakukan bagaikan sampah. Begitu melangkahkan kaki di kediaman mewah itu, saudara tirinya, Gu Che, langsung menutup hidung dan mencemooh, bertanya kepada ibu dan ayahnya tentang siapa dia, serta menyebut baunya busuk sekali.
Meski terus dihina dan dikucilkan oleh keluarga kandungnya sendiri, Gu Chen tak pernah menyerah. Dalam hatinya ia meneguhkan tekad bahwa demi jadi lebih kuat, ia sanggup menanggung penderitaan apapun. Hari demi hari ia lewati dengan latihan fisik yang amat menyiksa. Kerja keras itu akhirnya membuahkan hasil. Gu Chen berhasil mendirikan guild besar dengan tangannya sendiri. Demi keluarga, ia bahkan mendukung saudara tirinya, Gu Che, yang sejak kecil membencinya, hingga menjadi profesional nomor 1 di benua ini. Gu Chen bahkan menyerahkan seluruh kepemimpinan guild tersebut kepada saudara tirinya, agar ia bisa fokus melatih diri menjadi lebih kuat. Namun, ketulusannya justru berbuah pengkhianatan paling kejam. Dengan darah segar yang mengucur menutupi wajahnya, Gu Chen meratapi kebodohannya sendiri, tak menyangka ini justru jadi alasan utama kekalahannya. Sambil tersenyum culas, Gu Che menghunuskan pedangnya ke tubuh Gu Chen dan berteriak menanyakan, apakah Gu Chen begitu terobsesi memusnahkan monster hanya demi membalaskan orang tua angkatnya, serta menyebut Gu Chen sebagai kakak tercintanya, dan menyatakan bahwa sekarang ia bisa mengirimnya menemui mereka. Dengan tatapan penuh kebencian, sang adik tiri menatap Gu Chen yang bersimbah darah dan meluapkan kebenaran pahit yang selama ini ia sembunyikan, bahwa seorang bajingan liar dari pedesaan seperti Gu Chen berani-beraninya mengaku sebagai kakaknya, serta menyebut fakta itu membuatnya jijik selama bertahun-tahun. Gu Chen menatapnya dengan sisa-sisa tenaga dan amarah yang membara. Tanpa ragu sedikit pun, Gu Che berteriak lantang menyuruhnya beristirahat dengan tenang dan mati, lalu menghujamkan pedangnya untuk mengakhiri hidup Gu Chen. Akan tetapi, sebelum Gu Che menghabisi Gu Chen, tiba-tiba sebuah serangan dari belakangnya membunuhnya. Tubuh Gu Che pun ambruk, dan Gu Chen terkejut bingung melihatnya. Di saat itu, sebuah fenomena aneh terjadi dan memicu sensasi luar biasa di dalam dirinya, membuat Gu Chen terbelalak kaget dan bergumam terkejut melihat hal tersebut. Ternyata, monster raksasa Azathoth yang tadinya dikira telah tewas mendadak berdiri kembali dengan HP yang pulih total. Kepanikan luar biasa langsung melanda barisan profesional saat melihat sang monster kembali mengamuk, hingga mereka berteriak ketakutan bahwa Gu Che dibunuh oleh monster itu. Azathoth berdiri kembali, HP-nya pulih, lalu saling menyuruh untuk cepat lari. Azathoth yang bangkit kembali menatap sinis para manusia, dan berseru menyebut mereka semut-semut bodoh, serta bertanya apakah mereka pikir menyingkirkannya bisa mengakhiri semuanya. Seketika, gelombang monster mengerikan membantai para profesional tanpa ampun. Dalam keputusasaan, mereka meraung histeris mengumpat dan mempertanyakan kenapa masih ada begitu banyak monster, serta memohon bantuan Gu Chen untuk menolong mereka. Bahkan ada yang berteriak menyesal mengakui kesalahannya, dan menyatakan bahwa seharusnya ia tidak mengkhianati Gu Chen, sebelum akhirnya ikut tewas. Melihat pembantaian itu, Gu Chen merutuki nasibnya dan membatin mengumpati monster-monster di dunia yang belum juga musnah. Namun tak banyak yang bisa dia lakukan. Sambil menahan rasa sakit luar biasa di tubuhnya, ia hanya bisa merintih pasrah, bahwa tubuhnya sudah mencapai batasnya, dan ia bahkan tidak punya tenaga untuk berdiri. Suara kejam Azathoth kembali bergema menembus medan perang, menyebut mereka semut-semut bodoh, dan bertanya apakah mereka pikir mereka menang cuma karena mengalahkannya, serta menegaskan bahwa bangsanya jauh lebih agung dari yang bisa mereka bayangkan. Saat itulah Gu Chen baru menyadari kenyataan pahit di balik perang ini, bahwa yang disebut Azathoth tidak pernah jadi final boss, dan masih banyak monster tersisa. Di tengah kegelapan maut yang kian menelan kesadarannya, Gu Chen berbisik lirih, bahwa sayangnya hidupnya sudah mencapai akhir. Namun, ia tidak benar-benar menyerah begitu saja. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Gu Chen merogoh pakaiannya dan mengeluarkan Demon King's Heart, jantung Eternal Demon Azathoth yang menyimpan kekuatan waktu misterius. Sambil menggenggam erat jantung bersinar merah itu, ia menegaskan keputusannya, bahwa pada titik ini, hal ini merupakan satu-satunya jalan yang tersisa. Seketika itu juga, pusaran cahaya waktu memancar silau menyelimuti tubuh Gu Chen. Menyadari apa yang terjadi, mata Azathoth terbelalak murka. Dengan histeris, ia mempertanyakan kapan Gu Chen berhasil merebut jantung itu, apakah saat pertarungan tadi, seraya mengutuk niat Gu Chen yang ingin kabur menggunakan kekuatan waktu dan keberaniannya mengambil authority miliknya. Seketika, pusaran cahaya waktu membungkus seluruh tubuh Gu Chen. Dengan mata berkilat tajam penuh dendam membara, Gu Chen bersumpah dengan lantang, bahwa kalau ada lain kali, siapapun yang menghalanginya, manusia atau monster, akan ia bantai semuanya. Jiwanya pun terlempar melintasi ruang dan waktu, ditarik kembali ke masa lalu, tepat di hari kelam saat dirinya dinilai sebagai produk gagal. Memori pahit masa lalu itu kembali terngiang jelas di kepalanya, dimulai dari pengumuman sang penguji, bahwa upacara Class Awakening Gu Chen gagal,
dan dia gagal menjadi profesional. Disambung cercaan ibu tirinya yang mempertanyakan bagaimana bisa Gu Chen bahkan tidak mendapat kelas tingkat terendah, serta menyebut semua usaha keluarga Gu membina Gu Chen benar-benar sia-sia. Dilanjut kecaman dingin sang ayah yang menusuk hati, bahwa ayah dan saudaranya sama-sama profesional hidden class, tapi Gu Chen malah gagal membangkitkan kelas, yang dianggap sungguh memalukan keluarga Gu mereka. Seketika Gu Chen membuka matanya lebar-lebar dengan raut tak percaya. Saat menatap kedua tangannya sendiri yang masih utuh tanpa luka sedikit pun, ia membatin keheranan mengenai tempat tersebut. Matanya makin membelalak begitu menyadari lingkungan sekitarnya. Ia berdiri di tengah sisa-sisa lingkaran sihir yang meredup di pelataran rumah. Gu Chen pun membatin penuh keterkejutan saat menyadari dirinya berada di kediaman keluarga Gu. Ia benar-benar telah terlahir kembali, dan ia mulai bertanya-tanya apakah keajaiban ini terjadi berkat jantung tersebut. Belum sempat ia mencerna situasinya, sebuah bentakan keras bergemuruh menekan tubuhnya hingga terguncang, membentak murka menyuruh anak durhakanya berlutut sekarang juga. Sambil memancarkan dominasi yang menakutkan, ayah kandungnya, Gu Qingfeng, sang warlord kota Gubei dari kerajaan Shenxia, melanjutkan cecerannya bahwa dirinya, Gu Qingfeng, dianggap sebagai kekuatan setingkat warlord di kerajaan Shenxia. Tapi sebagai anak keluarga Gu Chen tidak membangkitkan rare class seperti saudaranya untuk diterima di Capital College dan membawa kehormatan bagi keluarga. Setidaknya Gu Chen harus membangkitkan common class, lalu menanyakan kemana saja pikiran Gu Chen di sekolah. Melihat sang ayah berdiri gagah di hadapannya dan ibu tirinya duduk santai di belakang, Gu Chen mengamati mereka sembari membatin dingin, bahwa ia teringat sekarang, hari ini adalah momen ketika ia gagal awakening dan dianggap sebagai beban keluarga, semuanya terasa begitu familiar. Namun di tengah aura intimidasi itu, tiba-tiba sebuah panel biru transparan muncul tepat di hadapan penglihatannya yang menginformasikan proses inisialisasi, bahwa kelas Awakening System sedang dimuat dan segera memasuki antarmuka pemilihan. Sebuah pesan peringatan sistem pun langsung menyusul, yang memberikan pengingat, bahwa pilihan yang berbeda akan membawa host ke karier profesional yang benar-benar berbeda, serta meminta untuk memilih dengan cermat. Melihat fenomena luar biasa yang tidak pernah terjadi di masa lalunya, Gu Chen terbelalak kaget. Ia membatin penuh antusiasme menyebut kelas Awakened, serta mengingat di kehidupan lamanya ia mengandalkan usaha sendiri selama setahun untuk membangkitkan kelas, tapi kali ini lebih cepat dari jadwal, lalu mempertanyakan apakah ini kemampuan yang didapatnya setelah kembali. Layar sistem tersebut kemudian menampilkan sebuah pemberitahuan untuk menyelesaikan kelas Awakening Task agar dapat menerima Starter Gift Pack. Tak lama kemudian, 3 opsi karier profesional muncul di hadapannya. Pilihan pertama memintanya menyesali perbuatannya dan meminta maaf demi mendapat Hidden Class S Rank Holy Swordsman. Pilihan kedua menuntutnya menanggung tanggung jawab untuk memperoleh Rare Class S Rank Holy Shielder. Sementara pilihan ketiga adalah jalan kegelapan, yang menyuruhnya memutuskan ikatan dan penggal takdir, menegakkan diri dalam kegelapan, dan dengan itu ia bisa mendapatkan Class Change Dark Path, Dark Attribute Talent. Melihat pilihan-pilihan itu, Gu Chen membatin keheranan, apakah ia masih bisa mengganti kelas? Lagi pula tidak ada 3 pilihan seperti ini di kehidupan lampaunya, serta mempertanyakan pilihan pertama yang memintanya meminta maaf. Kenangan pahit masa lalunya langsung berputar di benaknya. Dengan tatapan dingin ia membatin tegas, bahwa setelah ditelantarkan selama 18 tahun, masa ia masih harus meminta maaf padanya juga, sedangkan mengenai pilihan 2, yang menyuruhnya untuk menanggung tanggung jawab, di kehidupan lampau sudah lebih dari cukup dilakukannya. Melihat Gu Chen yang malah terdiam memandangi ruang hampa, Gu Qingfeng menyangkanya membangkang dan membentak makin keras, mempertanyakan apakah Gu Chen pikir sang ayah tidak bisa menghukumnya cuma karena dia diam saja, lalu menyuruhnya berlutut di halaman sehari semalam sebagai hukuman dan tidak boleh berdiri. Mendengar hukumannya, Gu Chen tidak lagi tinggal diam. Ia menatap ayahnya dengan pandangan dingin sembari berkata sinis, menanyakan apakah ayahnya pantas. Sebelum sang ayah sempat memotong, Gu Chen langsung menyemburkan kekesalannya secara terbuka, bahwa sang ayah membesarkan anak keduanya di sisinya sejak kecil, sementara dirinya dibuang ke pedesaan selama 18 tahun tanpa dipedulikan. Sang ayah tidak pernah menjalankan satu hari pun tugas seorang ayah, tapi berani berlagak sebagai orang tua di depannya. Gu Qingfeng yang makin naik pitam menunjuk Gu Chen dengan penuh kemurkaan, menyebutnya bajingan yang tidak punya ambisi di sekolah, membangkitkan kelas saja tidak bisa, dan mempertanyakan keberaniannya membandingkan diri dengan adiknya, serta menanyakan apa yang bisa membuat Gu Chen setara dengannya. Gu Chen balik menantangnya tanpa rasa takut sedikit pun, membenarkan bahwa di hati sang ayah, jenius Gu Che yang membangkitkan kelas Dragon War Knight itu anak kandung yang sebenarnya.
Yang satu hidup nyaman sejak kecil dan masuk Capital Academy dengan rare class, sementara yang lain bocah tani berlumur lumpur yang menghinakan diri, menghabiskan hari bersama para preman. Karena sang ayah sudah membentuk keluarga baru, Gu Chen menanyakan kenapa sang ayah mencarinya. Melihat situasi makin panas, ibu tiri Gu Chen, Qin Yun, melangkah maju menyela dengan wajah sengit, mempertanyakan keberanian Gu Chen bicara seperti itu pada ayahnya, lalu menyuruhnya berlutut dan meminta maaf kepada ayahnya sekarang juga. Tatapan mata Gu Chen seketika berkilat tajam dan memancarkan intimidasi yang menakutkan saat memotong gertakan ibu tirinya, mempertanyakan tindakan yang menyuruhnya berlutut, lalu menegaskan bahwa dirinya putra sulung garis utama keluarga Gu, sementara ibu tirinya cuma seorang selir, serta menanyakan apa haknya memerintah dirinya. Gertakan tajam Gu Chen seketika membuat Qin Yun terperanjat mundur ketakutan. Melihat istrinya di pojokan, dan anak sulungnya semakin melunjak, raut wajah Gu Qingfeng berubah sangat murka. Aura penekan yang dahsyat terpancar kuat dari tubuh sang warlord saat ia membentak keras, mempertanyakan sikap macam apa itu, membangkang orang tua dan tidak menghormati yang lebih tua, serta menanyakan apa bedanya Gu Chen dengan para preman jalanan itu. Tekanan aura tingkat tinggi itu menghantam tubuh Gu Chen hingga lantai di sekitarnya bergetar hebat. Gu Chen yang terdesak menahan napasnya sembari membatin keheranan, jadi seperti ini tekanan seorang penguasa utara. Tanpa belas kasih, Gu Qingfeng mengibaskan jubahnya dan melangkah maju melepaskan gelombang tekanan yang lebih intens, memaksa Gu Chen tunduk. Ia membentak anak durhakanya untuk berlutut sekarang, dan ia mungkin akan memaafkan kata-kata liar dan angkuh Gu Chen tadi. Hawa penekan itu begitu berat, hingga meretakan pijakan lantai di bawah kaki Gu Chen. Tubuhnya dipaksa membungkuk hebat, peluh dingin menetes membasahi wajahnya. Namun meski fisiknya ditekan habis-habisan, mentalnya tidak sedikit pun runtuh. Dengan gigi terkancing rapat dan tatapan mata yang berkilat tajam, Gu Chen menolak menyerah dan berkata penuh penegasan, bahwa jangan harap bisa menyuruhnya berlutut. Melihat kegigihan dan ketahanan anak sulungnya yang pantang menyerah meski belum membangkitkan kelas, raut wajah Gu Qingfeng sempat tertegun sejenak. Menyadari daya tahan mental Gu Chen yang tak biasa, Gu Qingfeng akhirnya menarik kembali seluruh aura tekanannya. Sembari mengepalkan tangan dan menatap Gu Chen, Gu Qingfeng berkata dengan nada melunak, bahwa Gu Chen bocah yang bagus, karena meskipun belum membangkitkan kelas, dia punya sedikit nyali, serta menyuruhnya mengakui kesalahannya padanya dan ia tidak akan mempermasalahkannya. Mendengar keputusan itu, Qin Yun terkejut tak terima dan memanggil nama suaminya. Mendengar persyaratan konyol itu sekali lagi, Gu Chen yang masih terengah-engah malah terkekeh sinis meremehkan ajakan untuk meminta maaf lagi. Tanpa ragu sedikit pun, Gu Chen membalikan badan dan melangkah pergi meninggalkan kedua orang tua yang penuh keangkuhan itu. Sambil terus berjalan, ia menyerukan deklarasi pemutusan ikatan darah secara tegas, bahwa dirinya cuma orang kampung yang kasar dan norak, dibesarkan di pedesaan, tidak pantas dengan status bangsawan keluarga warlord Gu mereka. Mulai sekarang, anggap saja sang ayah tidak pernah punya anak sepertinya, serta menegaskan, bahwa dirinya, Gu Chen, memutuskan ikatan dengan keluarga Gu mereka mulai hari ini, dan mereka tidak ada hubungan apa-apa lagi. Mendengar pernyataan tegas anak sulungnya yang memilih pergi, Gu Qingfeng langsung meledak dalam kemurkaan. Dengan raungan penuh amarah, ia berteriak pada punggung Gu Chen yang terus melangkah membelakanginya, memanggilnya bajingan, dan mempertanyakan keputusannya memutuskan ikatan dengan keluarga Gu miliknya. Sang ayah menanyakan, tanpa perlindungannya, sampah macam apa Gu Chen ini, lalu membentaknya untuk keluar sekarang juga, serta menyatakan mulai hari ini dirinya akan berpura-pura tidak pernah melahirkan anak seperti Gu Chen. Masih diselimuti amarah yang membara, Gu Qingfeng memanggil pelayan pribadinya dan memerintahkan dengan nada membentak agar butler menghapus Gu Chen dari silsilah keluarga sekarang juga. Pelayan tua itu tergesa-gesa berlari menghampiri sembari membuka buku catatan silsilah keluarga besar Gu. Namun saat memeriksa deretan nama di dalamnya, raut wajah pelayan itu mendadak pucat. Dengan suara bergetar ia melaporkan kepada sang warlord, bahwa nama tuan muda Gu Chen memang sejak awal tidak pernah ada di silsilah keluarga. Fakta pahit itu semakin menegaskan betapa Gu Chen memang sama sekali tidak pernah dianggap di rumah tersebut. Tepat saat Gu Chen melangkah keluar menembus pintu kediaman keluarga Gu, layar sistem biru mendadak muncul di hadapannya, yang menginformasikan bahwa host telah menyelesaikan task dan memilih Dark Path. Melangkah di bawah naungan sinar rembulan malam yang dingin, Gu Chen menatap langit malam sembari membatin penuh tekad, bahwa di kehidupan lampau dirinya terlalu bodoh sampai menganggap para munafik ini keluarga, dan dalam menjalani kehidupan kedua ini, entah membalas dendam pada mereka yang menjebaknya atau menghadapi monster yang lebih kuat, ia harus jadi lebih kuat. Tak lama kemudian,
serangkaian pemberitahuan sistem beruntun muncul di layar pandangnya yang mengucapkan selamat kepada host yang telah membangkitkan kelas Summoner, disusul dengan aktivasi SR Talent Darkborn Summoner, serta perolehan skill Bloodthirsty First Blood dengan remaining uses 1. Melihat barisan kalimat itu, Gu Chen tertegun sejenak, lalu berbisik terkejut, menyebut kelasnya ternyata seorang Summoner, dan menilai kelas ini sama sekali tidak bisa berkembang tanpa investasi sumber daya besar di tahap awal, tapi rating kelasnya justru SR rank. Keberadaan tingkatan ini membuat Gu Chen bertanya-tanya, mengingat pemahaman umum yang diketahuinya selama ini. Ia membatin heran, bahwa di kerajaan Shenxia, rating talent saat ini dari tertinggi ke terendah adalah S, A, B, C, D, lalu mempertanyakan tingkatan SR yang belum pernah didengarnya, dan mengaku penasaran apa bedanya. Sebelum rasa penasarannya terjawab, sistem kembali memunculkan pemberitahuan hadiah starternya, yang memberikan ucapan selamat kepada host, karena Starter Awakening Task telah selesai, dan menerima task reward yang berupa Summon Beast, Bloodthirsty Bat. Sebagai imbalan atas selesainya misi tersebut, sistem secara otomatis menandatangani kontrak antara Gu Chen dan monster panggilannya. Tanpa mengulur waktu, Gu Chen menghentakkan kakinya hingga lingkaran sihir berkilau ungu kehitaman membuncah hebat di tanah, memanggil Bloodthirsty Bat ke alam nyata. Namun, ekspektasi tingginya seketika sirna begitu makhluk itu hinggap di telapak tangannya. Monster yang baru dipanggilnya hanyalah seekor kelawar mungil yang terlihat lucu dan sama sekali tidak tampak mengerikan. Melihat papan statusnya yang menunjukkan aptitude tingkat common dengan statistik awal sangat minim, Gu Chen hanya bisa menatapnya dengan raut wajah datar nan pasrah. Ia menumpahkan kekecewaannya sembari bergumam lesu, bahwa sebagai summon awal tier common, Bloodthirsty Bat ini lemah sampai ke akarnya, bahkan di starter dungeon. Meski begitu, Gu Chen tidak langsung berkecil hati. Mengetahui dirinya memegang kelas langka, ia mengalirkan aura merah kegelapan ke telapak tangannya sembari menatap tajam kelelawar di genggamannya, mengajak untuk melihat apa istimewanya Dark Attribute Divine Talent ini. Seketika, layar sistem memunculkan rincian skill bakat miliknya, Darkborn First Blood, sebuah kemampuan khusus yang dapat memberikan Dark Bloodline untuk mengubah makhluk biasa menjadi Dark Creature. Tanpa ragu, Gu Chen langsung menggunakan jatah Dark Bloodline miliknya. Kelelawar mungil itu seketika menancapkan taring kecilnya dan menggigit tangan Gu Chen untuk menyerap kekuatan darah kegelapan tersebut. Kilatan cahaya merah membara membungkus tubuh makhluk kecil itu, memicu raungan melengking saat pemberitahuan sistem muncul, bahwa Summoned Beast berevolusi. Pusaran energi merah pekat melejit dahsyat, mengubah kelelawar mungil tadi menjadi sosok monster bersayap raksasa yang memancarkan aura membunuh sangat mengerikan. Sistem pun memberikan pengumuman fantastis yang membalikkan keadaan, bahwa Bloodthirsty Bat tingkat common telah berevolusi jadi Dracula tingkat epic. Perubahan drastis tersebut benar-benar membuat Gu Chen terperanjat bukan main. Proses ini langsung membuat Bloodthirsty Bat melompat 3 tier sekaligus, dari tingkat common melesat ke epic. Tak hanya peningkatan tier yang masif, wujud monster tersebut kini bertransformasi menjadi sosok humanoid. Dalam benaknya, Gu Chen teringat, bahwa summoner terkuat di kehidupan lampau saja baru bisa memperoleh summon beast bertipe humanoid setelah alih profesi tahap ketiga, itu pun harus membayar harga yang sangat mahal. Kekuatan bakat tingkat SR miliknya benar-benar menembus batasan logis. Melalui papan status, Dracula yang kini bertingkat epic memberikan umpan balik stat luar biasa, menyuntikkan tambahan 10 poin ke seluruh stat dasar milik Gu Chen. Sosok monster tersebut menjelma menjadi gadis vampir bergaun merah yang sangat menawan dengan sayap raksasa di punggungnya. Dengan tatapan nakal dan senyum manis penuh taring, gadis vampir itu melayang mendekati Gu Chen, lalu berseru gembira menanyakan apakah dia adalah masternya, dan mengaku benar-benar ingin mencicipi darah segarnya. Keesokan harinya, terlihat sebuah kereta cepat yang melaju kencang membelah kota. Di dalam gerbong, Gu Chen duduk tenang sembari mengecek status window miliknya. Ia bergumam puas dalam hati, bahwa rata-rata stat dasar seorang profesional level 1 biasanya tidak lebih dari 5 poin, namun berkat bonus talent serta efek evolusi monster panggilannya, nilai atribut Gu Chen kini sudah 3 kali lipat melampaui orang normal. Pada umumnya, seorang summoner sangat bergantung pada monster mereka, sehingga atribut fisiknya sendiri sulit berkembang pesat, tetapi Gu Chen berhasil mematahkan takdir kelam tersebut. Namun, Gu Chen menyadari satu hal menarik dari monster epic barunya ini. Di sepanjang perjalanan, Dracula yang tak terlihat tampak bertingkah konyol dan berkeliaran bebas, menggoda para penumpang, berfoto, hingga menunjukkan hasrat unik setiap kali melihat darah. Berbeda dari Summon Beast biasa yang hanya bertindak kaku layaknya senjata bagi seorang warrior, Dracula memiliki kepribadian penuh serta naluri bertarung mandiri tanpa perlu terus-menerus dikendalikan.
Sebelum tingkah konyol Dracula mungil itu memicu kekacauan di dalam kereta, Gu Chen dengan santai menjentikan jarinya sembari berbisik tegas menyuruh Dracula untuk kembali. Setelah mengembalikan Dracula ke wujud kelelawar kecil yang hinggap di bahunya, Gu Chen kembali merenungkan langkah selanjutnya. Dalam hati ia bergumam bahwa meningkatkan level Summon Beast membutuhkan EXP yang sangat besar, dan gadis kecil ini tampaknya sudah sangat kelaparan. Namun, ia yakin informasi mengenai asesmen dungeon yang akan dihadapinya bisa memuaskan kebutuhan tersebut. Bagi Gu Chen, ujian pertama setelah proses awakening adalah hal yang sangat vital. Berbekal Divine Talent tingkat SR yang kini digenggamnya, ia sungguh tidak sabar melihat kejutan besar apalagi yang akan terjadi. Tak lama kemudian, gema pengumuman mengudara di area stasiun, bahwa kereta dari Gubei City menuju Lincheng City telah tiba di stasiun, dan penumpang tujuan Lincheng dipersilakan turun. Membawa kelelawar kecilnya di bahu, Gu Chen melangkah keluar melewati gerbang pemeriksaan dengan tatapan penuh percaya diri sembari berbisik manis, bahwa ia telah kembali ke Lincheng nomor 1 High School. Berpindah ke Rookie Dungeon Training Ground, milik SMA nomor 1 Lincheng, sebuah area reruntuhan kuno yang diselimuti atmosfer misterius. Di sana, ratusan murid yang baru saja membangkitkan kelas talent dikumpulkan berbaris setelah menempuh studi teori selama 3 tahun. Di hadapan barisan murid, berdiri seorang guru wanita berambut ungu menawan bernama Jiang Songhua yang langsung membuka pembekalan dengan lantang, bahwa setelah 3 tahun belajar, mereka akhirnya membangkitkan kelas talent mereka, dan hari ini adalah pengalaman tempur nyata pertama mereka sebagai profesional. Guru Jiang Songhua lalu menunjuk ke arah portal dimensi raksasa yang menyala terang di sebelahnya. Ia menerangkan bahwa lokasi tersebut adalah Rookie Dungeon yang sudah dibersihkan dan dimodifikasi secara khusus oleh pihak sekolah. Fasilitas ini hanya dibuka selama 10 hari setiap tahunnya, khusus untuk siswa yang baru awakening di bawah level 10. Walaupun memiliki tingkat risiko yang relatif aman, EXP dan reward yang didapatkan dari monster di dalamnya sengaja dirancang lebih tinggi dari dungeon liar di luar, sebagai bonus awal bagi para murid. Meski begitu, pihak sekolah tidak ingin mengambil risiko keselamatan. Guru Jiang Songhua menunjukkan sebuah gulungan bercahaya sembari memperingatkan bahwa demi keselamatan mereka, semua tetap harus membawa teleportation scroll khusus rookie seharga 200 gold coin, dan jika menghadapi bahaya yang mengancam nyawa, mereka bisa langsung keluar dari dungeon dengan batas 1 per orang. Sontak saja sorak-sorai gembira terdengar dari barisan murid, sebab gulungan darurat yang di luar sana dibanderol lebih dari 1000 gold coin kini bisa mereka dapatkan dengan harga yang sangat murah. Mengedarkan pandangannya ke sekeliling barisan murid, Guru Jiang bertanya apakah semua sudah lengkap, dan di mana keberadaan Gu Chen. Salah seorang murid menyahut kepada Guru Jiang Songhua bahwa Gu Chen belum kembali. Murid lain di sebelahnya menimpali dengan nada meremehkan, bahwa Gu Chen mungkin gagal awakening dan tidak berani pulang. Bahkan ada yang dengan sengaja menyindir Lin Yuan sembari tertawa puas dengan mengatakan bahwa mungkin Gu Chen lagi bertani di kampung, lalu menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Lin Yuan, mengingat mereka adalah sahabat baik dari tempat yang sama. Lin Yuan yang tersulut emosi mendengar sahabatnya dihina langsung membentak kencang kepada mereka. Namun sebelum keributan makin memanas, sosok Gu Chen mendadak muncul dan menyela dengan nada santai, meminta maaf kepada guru, karena ia sedikit terlambat di jalan. Kehadiran Gu Chen yang tiba-tiba seketika mencuri perhatian seluruh murid. Murid-murid yang meremehkannya kembali saling berbisik heran, apakah Gu Chen benar-benar berani datang dan tidak takut mempermalukan diri? Murid lain menyahut malas dengan membenarkan hal itu, tetapi menurutnya kalaupun Gu Chen datang, dia cuma pelengkap saja. Tanpa sedikit pun terpengaruh oleh tatapan miring di sekitarnya, Gu Chen berjalan tenang mendekati Guru Jiang Songhua dengan kedua tangan di dalam saku. Guru Jiang Songhua menyambutnya lega, bahwa yang penting Gu Chen sudah kembali, lalu menanyakan kelas apa yang dibangkitkan olehnya. Dengan mengulas senyum tipis, Gu Chen mengangkat jarinya, membiarkan kelelawar kecil panggilannya bertengger manis, sembari menjawab mantap kepada gurunya, bahwa ia membangkitkan kelas summoner. Jawaban itu seketika membuat ekspresi Guru Jiang Songhua terperanjat kaget tak percaya, dan mempertanyakan mengapa Gu Chen memilih summoner. Di saat yang sama, efek perubahan atribut dari monster panggilannya justru membuat beberapa murid perempuan di barisan belakang salah fokus melihat pesona baru Gu Chen. Seorang murid perempuan berbisik kagum mengapa ia merasa Gu Chen jadi jauh lebih tampan. Temannya mengangguk setuju dan mengatakan bahwa kalau diperhatikan, kulitnya membaik banyak dan ada wangi memikat pada dirinya. Namun murid perempuan lain menghela napas prihatin bahwa sayang sekali, setampan itu, memilih summoner berarti masa depannya hancur.
Di tengah bisik-bisik tersebut, Gu Chen hanya membatin tenang dalam hatinya, bahwa sejauh ini, semua peristiwa pada dasarnya sama persis dengan kehidupan lampaunya, dan Hidden Dungeon itu seharusnya masih ada. Namun, ejekan dari para murid laki-laki semakin memuncak. Dengan nada menghina, seorang murid berkata, bahwa ia tak menyangka Gu Chen membangkitkan kelas sampah seperti summoner. Murid lainnya berseru dengan nada meremehkan, bahwa summoner itu sesuatu yang dibangun dengan uang dan sumber daya. Temannya melanjutkan dengan berkata, bahwa semua orang tahu Gu Chen adalah orang desa yang miskin, dan seharusnya Gu Chen mengubah nasibnya lewat awakening-nya. Tahu situasi makin tidak kondusif, Guru Jiang Songhua segera pasang badan dan merentangkan tangannya untuk menenangkan kerumunan seraya menegaskan, bahwa kelas cuma satu aspek, dan itu juga tergantung performa pribadi serta akumulasi pengalaman. Setelah suasana mereda, Guru Jiang Songhua berpaling pada Gu Chen dan memberikan nasihat penuh perhatian, bahwa memilih teman satu tim yang baik juga sebuah keahlian. Selain itu, ia meminta Gu Chen menyiapkan teleportation scroll yang bisa menjamin keselamatannya. Namun, dengan tatapan mata penuh percaya diri akan kekuatan tersembunyinya, Gu Chen menolak tawaran tersebut dan menjawab tegas kepada gurunya bahwa ia tidak butuh teleportation scroll. Mendengar penolakan tegas dari Gu Chen, Guru Jiang Songhua seketika terbelalak marah. Dengan suara meninggi, ia menegur Gu Chen, bahwa hal seperti itu tidak bisa dilakukan, karena ini adalah Rookie Dungeon Assessment, dan sekolah tidak mengizinkan ada siswa yang celaka, serta menambahkan, jika Gu Chen tidak membeli, mereka harus memberitahu orang tuanya untuk persetujuan. Gu Chen hanya diam membisu merespons teguran tersebut, membuat Guru Jiang Songhua menghentikan ocehannya sejenak. Memperhatikan sikap Gu Chen yang membisu, prasangka sang guru perlahan berubah menjadi rasa iba. Dalam hatinya, Guru Jiang Songhua membatin prihatin, apakah keluarga Gu Chen sedang kesulitan, sebab 200 gold coin pasti berat juga untuknya, dan menganggap anak tersebut sungguh kasihan. Tak tega melihat muridnya berada dalam situasi sulit, Guru Jiang Songhua lantas menawarkan bantuan dengan tulus, jika Gu Chen benar-benar kesulitan uang, ia bisa membayarkannya untuk Gu Chen, sebab bagaimanapun juga, keselamatan adalah yang paling utama. Namun belum sempat sang guru menyelesaikan ucapannya, Gu Chen mengulas senyum tipis yang syarat akan rasa percaya diri dan langsung memotong santai, bahwa maksudnya, dengan kekuatannya, ia tidak perlu membuang-buang uang ini. Mendengar pernyataan itu, Guru Jiang Songhua seketika terperangah tak menyangka seraya membatin, bahwa anak seusia ini memang suka pamer. Di saat bersamaan, murid-murid di belakang semakin sibuk melontarkan ejekan sinis, berbisik-bisik mengejek, bahwa si summoner sampah bicaranya besar sekali, dan jika tidak punya uang, bilang saja tidak punya, masih saja menjaga gengsi. Akan tetapi, ketika Guru Jiang Songhua menatap kembali wajah Gu Chen, sorot mata pemuda itu tampak begitu tajam dan tegas. Sorot mata Gu Chen itu seketika melenyapkan keraguan sang guru, hingga ia membatin mengapa aura Gu Chen sama sekali tidak seperti gertakan. Beberapa saat kemudian, di area depan gerbang dungeon, suasana berubah menjadi sangat riuh oleh hiruk-pikuk para murid yang sibuk merekrut anggota maupun menjajakan perlengkapan. Suara teriakan bersahut-sahutan di mana-mana, ada yang mencari tim untuk warrior level 1 yang datang dengan starter gear lengkap. Ada juga yang berseru, bahwa ia kebanyakan membeli teleportation scroll, dan menjualnya dengan murah, serta mengajak untuk membelinya jika mau. Sementara rombongan lain berteriak membutuhkan archer atau gunner, dengan prioritas yang memiliki gear dan skill. Melangkah tenang di tengah kerumunan tersebut, Gu Chen membatin sembari mengamati situasi sekitar, bahwa meski ini dungeon untuk rookie, masih banyak murid senior, lagi pula tingkat kesulitannya rendah dan tingkat imbalannya tinggi. Namun, keberadaan kelas summoner milik Gu Chen mendadak menyedot perhatian beberapa murid di dekatnya. Salah seorang dari mereka menunjuk kaget, dan berseru meminta temannya melihat cepat, karena ada seorang summoner. Temannya menimpali tak percaya dan mempertanyakan kebenarannya, serta menganggap bahwa Gu Chen pasti dari keluarga kaya. Murid lain mengangguk mantap menyetujui dan menegaskan, bahwa tanpa latar belakang keluarga puluhan juta, siapa yang mau jadi summoner? Sayangnya, antusiasme kerumunan itu langsung sirna begitu seorang murid lain mengenali sosok Gu Chen dan mencemoohnya dari samping, bertanya bukankah itu Gu Chen dari nomor 1 high school, yang berasal dari kampung. Mengetahui latar belakangnya yang terungkap, murid yang tadi kagum mendadak mendengkus malas dan menggerutu sinis, menyayangkan untuk apa orang desa miskin belagak menjadi seorang summoner, serta menganggapnya pasti membawa summon beast sampah. Murid lainnya bahkan meludah dan berkata, bahwa sia-sia saja ia antusias, ternyata cuma sampah. Mendengar semua cemoohan itu, Gu Chen bergumam dalam hati, menyebut murid-murid itu orang yang berpikiran pendek. Sambil terus melangkah mendekati dungeon, Gu Chen membatin memikirkan rencana selanjutnya.
bahwa hal ini agak merepotkan, sebab tingkat kesulitan dungeon terdiri dari 4 mode, Easy, Hard, Nightmare, dan Hell, serta untuk membuka mode kesulitan tinggi dari Hidden Dungeon incarannya dan memaksimalkan keuntungan, minimal 5 orang dibutuhkan. Tiba-tiba, seorang pemuda berzirah ringan menghampirinya dan menyapa akrab, menanyakan kemana saja Gu Chen selama sebulan ini, karena di kampung juga tidak kelihatan. Menatap wajah yang tak asing itu, Gu Chen seketika teringat dan membatin, bahwa pemuda ini adalah Lin Yuan, teman masa kecilnya dari kehidupan sebelumnya. Melihat sosok teman lamanya tersebut, Gu Chen merespon singkat dengan nada datar, bahwa ia tidak kemana-mana, cuma mengurus urusan pribadi. Mendengar jawaban sedingin itu, Lin Yuan menepuk pelan pundak Gu Chen sembari menggerutu bergurau mempertanyakan, mengapa Gu Chen dingin sekali dengannya, padahal ia susah payah mengkhawatirkannya. Sikap hangat yang ditunjukkan Lin Yuan justru membuat Gu Chen mengernyit heran dan membatin apakah dulu hubungannya dengan Lin Yuan memang sebaik ini. Lin Yuan kemudian merogoh saku dan menyodorkan sebuah gulungan, menyuruh Gu Chen untuk mengambilnya. Melihat benda di tangan temannya, Gu Chen berujar heran memastikan bahwa itu teleportation scroll dan menegaskan bahwa ia tidak punya uang untuk membelinya. Lin Yuan pun lantas menjelaskan bahwa guru Jiang Songhua membayarnya dari kantongnya sendiri untuk Gu Chen, dan kalau Gu Chen tidak mau, dia bisa mengembalikannya sendiri kepada guru Jiang Songhua. Menerima gulungan penyelamat tersebut, Gu Chen tertegun sejenak seraya membatin penuh rasa syukur bahwa guru Jiang cukup baik padanya, serta jika ada kesempatan, ia harus mencari cara membalasnya. Sambil menggenggam erat teleportation scroll di tangannya, tatapan Gu Chen berubah tajam saat membatin penuh tekad, bahwa dalam menjalani kehidupan kedua ini, ia harus menghargai orang-orang yang memperlakukannya dengan baik, dan mereka yang mengkhianatinya, suatu hari nanti akan ia buat mereka membayarnya. Lin Yuan lantas mengalihkan pembicaraan dan bertanya penasaran, mengapa Gu Chen tiba-tiba jadi summoner, sebab membeli scroll saja tidak sanggup, tetapi mau memelihara summon beast. Gu Chen hanya menjawab santai, bahwa ia cuma membangkitkan kelas summoner, dan tidak ada pilihan lain. Ia kemudian balik bertanya heran, mengapa Lin Yuan tidak masuk dungeon, serta menambahkan, jika ia tidak salah ingat, Lin Yuan adalah swordsman, sehingga membentuk tim dengan kelasnya seharusnya tidak sulit. Sambil menggaruk belakang kepalanya canggung, Lin Yuan tertawa meringis mengakui bahwa membentuk tim memang tidak sulit, tapi sayangnya ia tidak punya equipment bagus. Lin Yuan lantas menunjuk ke arah barisan murid lain sembari menceritakan sosok yang sedang jadi pusat perhatian, menanyakan apakah Gu Chen mengenal Li Wenhui, ketua kelas dari kelas elit, serta memberitahukan bahwa hari ini Li Wenhui memakai satu set penuh rare night equipment ke dungeon, dan pasti akan membantai semuanya. Mendengar nama keluarga tersebut, sorot mata Gu Chen seketika menggelap saat teringat masa lalunya. Dengan tatapan dingin, ia membatin bahwa itu adalah anggota keluarga Li dari Lin Cheng, dan di antara para pengkhianat di kehidupan sebelumnya, sepertinya ada seseorang dari keluarga ini. Sementara itu, Lin Yuan tampak mengayunkan pedang besarnya dengan penuh harap seraya berujar, bahwa ini senjata yang ditukarnya dengan teleportation scroll miliknya tadi, apakah ia masuk akademi atau kerja di pabrik nanti, sepenuhnya tergantung pada senjata ini. Melihat nasib kawan lamanya, Gu Chen membatin prihatin, bahwa orang kaya bisa naik level mengandalkan gear, sementara orang biasa harus menjual scroll penyelamat nyawa mereka cuma demi berjudi mendapat peluang. Dunia ini sungguh kejam. Mengetahui Gu Chen yang tidak memiliki rekan tim, Lin Yuan lantas menawarkan bantuan, bagaimana kalau ia meng-carry Lin Yuan. Terkejut mendengar penawaran spontan itu, Gu Chen lantas bertanya heran, apakah Lin Yuan masih punya tim. Dalam hatinya, Gu Chen membatin memperhitungkan, bahwa mungkin ia bisa memakai Lin Yuan untuk memenuhi syarat jumlah pemain dungeon. Lin Yuan kemudian menyarungkan pedangnya dan menjelaskan situasinya, bahwa Li Wenhui adalah party leadernya, ia membayarnya 50.000 serta menyerahkan guide rewardnya, dan seharusnya menambah satu orang bukan masalah. Ia pun bergegas membuka layar sistemnya untuk mengirim pesan ke ketuanya. Memperhatikan gerak-gerik sang kawan, Gu Chen bertanya memastikan, apakah Lin Yuan meminta Li Wenhui untuk menambahkannya. Lin Yuan pun menjawab dengan santai, menyuruh Gu Chen untuk tenang, sebab kalau Li Wenhui tidak mengajak Gu Chen hari ini, ia akan keluar dari party saat itu juga. Namun belum sempat Lin Yuan menyelesaikan kalimatnya, sebuah notifikasi sistem mendadak muncul membatalkan harapannya, bahwa Li Wenhui menolak permintaannya dan mengeluarkannya dari party. Lin Yuan seketika terperanjat emosi melihat layar tersebut, dan mengumpat keras meluapkan kekesalannya karena telah ditendang, padahal cuma menambah satu orang. Melihat amarah temannya meluap, Gu Chen menepuk lembut bahu Lin Yuan dan menenangkan santai, menyuruhnya menyudahi hal itu,
dan lebih baik mereka merekrut orang sendiri saja. Bilang saja seorang summoner membawa 4 teman satu tim untuk mengejar rating SSS rank. Mendengar target gila yang diucapkan Gu Chen, Lin Yuan terbelalak tak percaya, dan berseru heran menanyakan apakah Gu Chen bercanda, sebab rating SSS rank memberi poin bonus di Academy Assessment. Lin Yuan lantas menggebu-gebu menjelaskan betapa berharganya rating tersebut, bahwa mendapat rating SSS rank setara dengan meninggalkan puluhan ribu orang di belakang dalam asesmen, ibarat ribuan pasukan menyeberangi jembatan kayu tunggal, dan mungkin Gu Chen bahkan bisa langsung diterima di Capital Academy. Mengulas senyum tipis syarat kepercayaan diri tinggi, Gu Chen melirik kawannya dan bertanya santai, menyuruhnya mengatakan saja apakah Lin Yuan percaya atau tidak. Melihat aura keberanian dan keyakinan tanpa ragu dari sorot mata Gu Chen, Lin Yuan akhirnya mengepalkan tinjunya mantap dan menyanggupi penuh semangat, bahwa baiklah, kalau begitu ia percaya pada Gu Chen sekali ini. Tanpa membuang waktu, Lin Yuan menarik napas dalam-dalam, lalu berteriak sekuat tenaga di tengah kerumunan memberitahukan bahwa seorang sepuh summoner membawa 4 teman satu tim untuk mengejar rating SSS rank, dan bagi yang mau langsung diterima, cepatlah datang. Sontak saja, teriakan lantang itu memancing kehebohan dari para murid di sekitar. Mereka saling berbisik heran mempertanyakan, siapa sepuh summoner yang mengejar rating SSS rank tersebut? Dan sejak kapan Lin Cheng punya jenius seperti itu, serta apakah hal itu serius atau bohong. Namun, antusiasme itu tak bertahan lama setelah mereka mengetahui latar belakang Gu Chen. Gelak tawa dan cemoohan pun mulai terdengar dari kerumunan, ada yang mengatakan bahwa ia sudah tanya-tanya, dan Gu Chen adalah summoner orang kampung, hal ini lucu sekali. Ada pula yang tertawa terbahak-bahak dan mengejek, bahwa cuma dengan ini mengejar rating SSS rank, serta sesumbar kalau Gu Chen bisa lolos, ia akan berak dengan kepala jungkir balik. Sementara yang lain menyebut bahwa membentuk tim dengan mereka tidak perlu Academy Assessment, langsung saja kerja di pabrik. Mendapati reaksi sinis dari orang-orang, Lin Yuan menghela napas pasrah dan berkata pada Gu Chen untuk menyudahinya, dan tidak usah membuang waktu dengan kumpulan idiot ini, sebab urusan profesional sebaiknya tetap diserahkan pada profesional. Gu Chen pun berujar heran memastikan maksud dari kata profesional tersebut. Lin Yuan lantas merogoh ponselnya dan menambahkan bahwa mereka cuma bisa mengumpulkan uang untuk mencari coach, serta berharap pihak sana tidak meminta terlalu banyak. Mendengar hal itu, Gu Chen membatin keheranan bahwa ia membawa orang untuk naik level, tetapi ia masih harus membayar orang lain yang menurutnya benar-benar tidak masuk akal. Tak lama kemudian, terlihat 2 murid perempuan berjalan mendekati lokasi mereka. Salah satu dari mereka, Lin Qingqing yang berkelas warrior level 1, tampak ragu dan mencoba menahan temannya, menanyakan apakah Suran benar-benar berniat ikut tim ini, padahal party leadernya summoner orang kampung, serta mengingatkan jangan sampai Suran harus keluar teleportation scroll nanti. Namun Suran, seorang assassin level 1, membalas santai, bahwa tim lain mulai dari 15.000 paling sedikit, sementara cuma tim ini yang tidak butuh uang dan malah menghasilkan uang, lagi pula summoner mungkin tidak akan memilih dungeon yang terlalu kuat, sehingga ia ingin mencobanya dulu. Melihat kedatangan kedua gadis tersebut, Gu Chen dan Lin Yuan pun menoleh terkejut. Lin Yuan seketika menyambut hangat dan menenangkan mereka, karena bagaimanapun, biaya mereka akan dibayar penuh. Lin Qingqing pun akhirnya mengangguk pasrah, bahwa baiklah kalau begitu, sebab kalaupun kalah, ia punya teleportation scroll untuk menyelamatkan nyawanya. Di saat mereka tengah mengobrol, tiba-tiba terdengar suara asing yang menyela singkat, bahwa ia ikut. Sontak saja, Lin Yuan berpaling kaget mencari asal suara tersebut. Ternyata sosok itu adalah Wu Ziyi, yang berkelas fighter level 1. Melihat kehadirannya, Lin Yuan berseru gembira menyapa ketua kelasnya, dan menanyakan apakah ia juga ikut tim mereka, serta mengaku dengan ikutnya sang ketua kelas, ia merasa jauh lebih lega. Namun Wu Ziyi langsung memotong dingin, menyuruhnya untuk tidak senang dulu, sebab uangnya harus dibayar penuh, dan ia cuma di sini untuk melengkapi jumlah. Meski tentu saja kalau mereka menemui situasi yang tidak bisa ditangani, ia akan turun tangan. Ia lalu menambahkan dengan tegas, jika ia turun tangan, mereka harus membayar ekstra. Mendengar tuntutan itu, Lin Yuan tersentak kaget karena masih harus membayar ekstra, yang menurutnya membuat mereka tidak untung sama sekali. Wu Ziyi pun membalas santai tanpa beban, kalau tidak setuju, ia juga bisa keluar. Di saat Lin Yuan kewalahan menanggapi sang ketua kelas, Gu Chen menyela tenang seraya mengirimkan undangan party ke panel sistem semua anggota, menyatakan bahwa ia setuju dengan syaratnya, tapi ia akan jadi party leader, dan pemilihan dungeon jadi miliknya. Wu Ziyi tertegun sejenak sebelum membalas sinis, menyuruh Gu Chen memilihnya kalau dia mau, serta mencibir Gu Chen sebagai summoner tidak berguna, dan mempertanyakan apakah Gu Chen benar-benar berani membawa mereka ke Nightmare Difficulty.
Gu Chen hanya tersenyum tipis meremehkan, menyebut pandangan Wu Ziyi terlalu sempit, dan mengajak untuk menerima undangan party dulu. Tanpa menunggu lama, Lin Yuan, Wu Ziyi, Lin Qingqing dan Suran menyetujui undangan tersebut satu persatu. Setelah tim resmi terbentuk, Gu Chen melangkah menuju sebuah ukiran batu kuno di dekatnya dan menempelkan telapak tangannya. Seketika, pancaran energi menyelimuti area tersebut, membuat batu-batu yang hancur di sekelilingnya melayang, memancing rasa heran dari anggota timnya yang bergumam mempertanyakan apa yang sedang dilakukannya. Tak lama kemudian, batu-batu yang hancur tersebut mulai menyatu. Dalam hitungan detik, sebuah portal batu raksasa terbentuk di hadapan mereka, memancarkan pusaran cahaya merah pekat yang mengerikan. Sontak saja, seluruh timnya tersentak panik melihat pemandangan itu, heran ternyata ada dungeon aneh seperti ini di sini, dan ketakutan melihat aura berbahaya berwarna merah tersebut. Gu Chen yang menyaksikan portal tersembunyi itu terbuka lebar justru tersenyum puas, membatin bahwa menyalurkan kekuatan seorang profesional di lokasi tertentu dengan metode tertentu bisa membuka hidden dungeon. Ia pun berujar dengan penuh keyakinan, bahwa dungeon ini memang masih ada di sini. Melihat portal merah yang menakutkan itu, seluruh anggota tim Gu Chen langsung terperanjat panik. Lin Qingqing berteriak ketakutan meminta untuk menunggu, menanyakan apa ini, mengapa berwarna merah. Sementara Wu Ziyi memprotes kencang menyuruh Gu Chen berhenti, menanyakan apa yang dilakukannya, ia mau keluar dari party. Lin Yuan yang juga sangat terkejut berseru panik, mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sebelum ada yang sempat membatalkan keikutsertaannya dalam party, panel sistem secara otomatis mengonfirmasi status seluruh anggota tim berada dalam posisi siap. Tanpa memberi mereka kesempatan untuk mundur, pancaran cahaya merah teleportasi menyelimuti tubuh Gu Chen dan anggota timnya secara paksa. Mendengar rekan-rekannya yang panik, Gu Chen berujar tegas bahwa karena mereka setuju ia jadi party leader, berhenti bicara omong kosong dan ikuti saja dirinya. Seketika, portal batu bercahaya merah itu menelan seluruh tim dan menyisakan riak energi teleportasi di area luar. Tepat pada momen tersebut, Guru Jiang Songhua tiba bersama rombongannya dan bertanya keheranan tentang apa yang terjadi di sini. Seorang murid di sekitar lokasi pun langsung berseru sembari menunjuk portal, bahwa summoner kampung itu entah bagaimana memunculkan dungeon baru dan membawa orang masuk. Murid lain yang baru tiba dan melihat portal tersebut, mempertanyakan dungeon macam apa ini, mengapa berwarna merah. Dekan mahasiswa yang ikut hadir terbelalak menyaksikan pemandangan mengerikan itu dan bergumam gemetar melihat warna merah tersebut. Ia lalu berteriak panik, menjelaskan bahwa ini special hidden dungeon dengan tingkat kematian rookie setinggi 99%, dan mempertanyakan bagaimana bisa muncul di sini.